Kota leutik campernik, najan leutik tapi resik, ngaliwat cadas pangeran, kota Sumedang. Nah, itulah di sepenggal bait dari lagu ciptanya Kang Doel Sumbang mengenai kota Sumedang. Ya. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali bersua dengan kami di program wawancara khusus. Saat ini sudah berada di tengah-tengah kita the famous man in Sumedang, orang terkenal di Sumedang, bukan hanya di Sumedang tapi juga di Bandung. Karena beliau ini dulunya sangat aktif sekali nih di Kota Bandung gitu ya. Pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua partai juga, partai politik juga di Kota Bandung. Kemudian dekat juga dengan Persib, dekat juga dengan Bobotoh. Dan sekarang diberikan amanah untuk menjadi pelayan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Sumedang. The one and only Pak Haji Erwan Setiawan SE, Wakil Bupati Sumedang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun tos nyempatkeun waktos wawancara khusus sareng Tribun Jabar. Nah, Tribuners, kita akan membahas beberapa tema ya. Kita akan ngupas tuntas nih tentang Kota Sumedang. Banyak orang yang seperti lagu di Doel Sumbang tadi ya, kotanya letik, padahal meskipun letik banyak potensi yang kita bisa gali. Nah, kita coba nih ya, kita coba gali nih tentang Kota Sumedang ini, tentang Kabupaten Sumedang ini dari beliau ini, Wakil Bupati Sumedang, Bapak Haji Erwan Setiawan SE. Damang Kang? Alhamdulillah Kang. Kang, tadi kalau kita mendengar sepenggal lagu bait ya, bait dari lagunya Doel Sumbang nih, Kota Sumedang ini saat ini seperti apa sih Kang? Kalau dibilang ya kotanya kecil, tapi luas wilayahnya cukup besar, 9 kali lipat lebih dari Kota Bandung. Ya. Perbatasannya saja ujung barat bagian utara itu dengan Subang, agak ke timur sedikit dengan Indramayu, terus dengan Majalengka, Garut, dan Kabupaten Bandung. Sumedang terdiri dari 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Jumlah penduduk Sumedang hampir 1,2 juta jiwa. Ya, saat ini ya dibilang kotanya memang kecil, tapi luas wilayah seperti tadi saya sampaikan cukup lumayan besar. Dan seperti kita ketahui bersama, Sumedang ini kaya akan segala macam potensi, terutama potensi untuk pariwisata. Wisata alam apa saja sih yang nggak ada di Sumedang? Semua ada di Sumedang ini. Pegunungan terhampar luas, berbukit-bukit juga. Sekarang ada juga waduk atau bendungan terbesar kedua di Asia Tenggara, yaitu Jati Gede. Dan juga ada ratusan bukan ribuan mata air di Kabupaten Sumedang ini. Juga selain terkenal dengan tahu Sumedangnya, kita punya ubi Cilembu di desa Cilembu, Cilembu ya, sambil dini aja ya nanti kan. Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Nah, dan juga kita punya Sawo Sukatali, di daerah Situraja. Sawo Sukatali di daerah Situraja. Ini sawo ini kalau di daerah lain itu harus mateng banget baru manis. Kalau ini justru mangkel, tapi manisnya sangat enak sekali. Dan juga mangga Gedong Gincu. Gedong Gincu ini ada di beberapa daerah, terutama di daerah timur ya, daerah Tomo, Ujung Jaya, dan Jati Gede ini perkebunan mangga Gedong Gincunya sangat luas. Bahkan dari Indramayu, Cirebon maupun Majalengka ngambil dari kami Sumedang. Oh, sebenarnya gitu ya. Jadi namanya agak dicuri sedikit ya mereka. Padahal itu produknya itu aslinya Sumedang ya. Betul. Dan untuk industri sendiri seperti kita ketahui di wilayah barat kan Jatinangor, Cimanggung itu
kurang lebih sekitar 700 perusahaan di sana, pabrik besar maupun kecil dan menengah, ada semua di sana. Dan di Perda RT/RW kami pun sudah ditetapkan kawasan Butom atau Buah 2 Ujung Jaya Tomo itu nanti menjadi kawasan industri juga. Di sana ada industri pariwisata, industri manufaktur dan lain sebagainya. Oke, artinya potensinya itu memang sangat luar biasa ya sebenarnya ya. Orang itu saat ini yang awam itu taunya Sumedang ini tahu Sumedang saja. Tahu Sumedang. Padahal potensinya dari saya sedikit mau cerita tentang Tol Cisumdawu juga ya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Tol Cisumdawu ini akan tersambung beroperasi ya. Di tahun ini Insya Allah September ini sudah mudah-mudahan sudah bisa beroperasi full. Dari mulai Cileunyi sampai ke Bandara Kertajati. Nah, ini ada 62 kilometeran. Kurang 62 km, Tol Cisumdawu ini 60 kilometernya ini ada di Sumedang. 60 kilometernya ya. Tapi kita patut bersyukur bahwa sepanjang jalur Tol Cisumdawu ini ada 6 exit tol. Itu dia. Itu yang akan saya tanyakan itu. Ini ada 6 exit tol. Nah, kami dari pemerintah Kabupaten Sumedang sudah mengambil kebijakan setiap exit tol ini harus ada destinasi-destinasi wisata dan kuliner. Seperti exit tol pertama di daerah Jatinangor itu kan kawasan pendidikan. Nanti di sana ada wisata edukasi. Ya, terus di exit tol kedua pemulihan di sana ada Kampung Ciherang, ada wisata. Ubi Cilembu dan lain sebagainya. Terus di exit tol ketiga di sini di kota. Ini kan kita nanti akan buat sentra oleh-oleh khas Sumedang, juga dekat ke makam Cut Nyadin di sini, Gunung Puyuh, ada Kampung Toga di sini, terus ke arah selatannya sana ada perkebunan teh Margawindo, ada Kampung Karuhun dan lain sebagainya. Di sana sangat indah lah ya untuk. Ya, terus di exit tol selanjutnya di Cimalaka. Ini kawasan Gunung Tampomas. Nah, nanti di sana bisa wisata di pegunungan Tampomas itu sendiri ya. Terus yang exit tol selanjutnya di daerah Paseh, nanti di sana ada pemandian air panas Conggeang. Terus ada juga sentra oleh-oleh juga, ada Salak. Di sana itu ada desa Bongkok ya di Paseh ini. Menghasilkan sawo besar tapi agak kecut. Nah, akhirnya kami kawinkan dengan salak Sleman itu yang salak pasir itu. Yang kecil. Pondoh itu betul. Salaknya kecil tetapi kan manis. Akhirnya kami kawinkan dan alhamdulillah hasilnya bagus. Namanya apa? Salak Slebong. Jadi Sleman Bongkok. Jadi kita tetap ngambil Slemannya sana dengan Bongkok itu nama desa di Paseh tersebut. Dan juga ada opak, sentra opak di daerah Conggeang. Nah, artinya. Dan yang terakhir itu exit tol di Ujung Jaya itu. Nanti masuk ke kawasan industri dan langsung menyambungkan ke Bandara Kertajati. Ini banyak pertanyaan nih ya. Pertanyaannya sih umum ya. Setiap ada jalan tol itu pasti jalan arteri mati. Dan yang membuat mati itu bukan kendaraan tapi justru UMKM-nya. Nah, salah satunya tadi udah dijelaskan ya, Kang ya, bahwa nanti akan ada beberapa tempat-tempat sentra UMKM yang akan dipindahkan ke sana ya. Nah, apa sih, ada kekhawatiran lain lagi nggak dari Pemda tentang adanya jalan tol ini gitu kan? Pasti kekhawatiran itu ada ya. Setiap ada pembangunan infrastruktur yang baru pasti akan ada imbasnya ke yang lain. Tapi kita bersyukur dari seperti tadi saya sampaikan itu, kita banyak exit tol. Nah, di setiap exit tol tersebut kita ini kan sentra-sentra UMKM dan bahkan kami juga wajibkan ke rest area nanti di Tol Cisumdawu tersebut kan nanti ada rencananya itu ada 4 exit tol tipe A dan 2 tipe B. Nah, di setiap exit tol ini, di setiap rest area ini, ya kita wajibkan minimal 40%
itu diisi oleh produk-produk UMKM Kabupaten Sumedang. Ya syukur-syukur lebih banyak. Iya ya. Ya, Tapi itu bisa ini nggak terakomodir nggak UMKM yang ada di Sumedang, khususnya di Jalan Arteri ya? Ya, ya. Beberapa hampir ratusan lah pengusaha tahu Sumedang, kemudian itu bisa tertampung semua nggak nanti di rest area dan juga di keluar exit tol? Bisa semua. Tadi saya sampaikan ada 4 tipe A dan 2 tipe B. Dan juga jalan arteri ini saya kira tidak akan sampai mati seperti daerah-daerah lain ya. Mohon maaf seperti ya Purwakarta kan betul udah nggak lewatin. Tidak terlewat, tapi kan mereka ini kan dibuatkan tempat-tempat wisata baru, terus tempat-tempat kuliner. Nah, kita juga di sini makanya jauh-jauh hari sebelum tol Cisumdawu ini beroperasi, kita siapkan, kita antisipasi kekhawatiran tersebut, jangan sampai terjadi kekhawatiran tersebut. Jadi kita tetap hidup di sini, makanya kita bangun tempat-tempat wisata baru di Kabupaten Sumedang. Iya, oke. Dan juga sentra-sentra perdagangan. Ya contoh nanti di exit tol kota ini, terutama nanti kita akan ini kan pusat oleh-oleh Kabupaten Sumedang, mulai dari ke kulinernya, makanannya maupun produk-produk lainnya. Apakah sektor wisata akan jadi prioritas dari pembangunan Pemkab Sumedang? Karena di situ ada Bendungan Jati Gede, kemudian tadi ada beberapa tempat-tempat wisata. Betul. Dan kalau boleh tahu nih, seberapa besar sih anggaran yang disiapkan dalam APBD ini untuk membangun sektor wisata ini? Ya, kita kan seperti kita ketahui bersama, memang tidak mulus ya perjalanan kami ini untuk persiapan ke arah Sumedang sebagai kota pariwisata ini. Padahal Pak Menteri Pariwisata pada saat itu 2019 yang lalu, Pak Haji Arif Yahya, Menteri Pariwisata sebelumnya sudah mencanangkan bahwa Sumedang ini sebagai kota atau kabupaten pariwisata Indonesia karena melihat keindahan Sumedang ini. Nah, kita sudah siapkan infrastruktur menuju tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Ya, kita terganjal kemarin itu oleh pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang maupun di Jawa Barat dan Indonesia ya, dan seluruh dunia bahkan semua terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Sehingga kita lebih fokus kepada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tapi salah satu yang paling cepat juga untuk memulihkan perekonomian yaitu dari sektor pariwisata juga. Kita tetap fokus juga untuk menyelesaikan infrastruktur menuju tempat-tempat pariwisata dan sentra-sentra UMKM di Kabupaten Sumedang. Iya. Terkait tentang tupoksi Pak Wakil Bupati nih, yang lagi dikejar Pak Wakil ini, apa sih target yang ingin dicapai nih? Saya ingin ASN di Kabupaten Sumedang ini betul-betul profesional ya, seperti ya sesuai dengan visi misi kami, Sumedang Simpati, Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif. Ya tupoksi saya ini lebih banyak di profesionalisme ASN karena tugas saya adalah pengawasan. Ya. Saya dengan inspektorat ya kita mengawasi dan juga saya lebih banyak juga membantu tugas-tugas Pak Bupati di Kabupaten Sumedang. Tupoksinya lebih banyak seperti itu lah. Ya. Kita target ke depan visi misi Sumedang ini betul-betul tercapai di akhir masa periode kami 2023, September 2023 yang akan datang. Dan alhamdulillah seperti awal kami memimpin ya, Pak Don dengan saya memimpin di Kabupaten Sumedang, sakit Kabupaten Sumedang ini adalah terendah dari 27 kota kabupaten se-Indonesia, se-Jawa Barat. 27 kota kabupaten Jawa Barat, alhamdulillah sekarang sudah masuk 5 besar. 5 besar. Kami dan target kami minimal di akhir periode itu masuk 3 besar. Dan ini bukan hal yang mustahil. Dan juga termasuk penanganan masalah stunting di Kabupaten Sumedang. Kami berangkat dari 2018 itu stunting di Kabupaten Sumedang cukup tinggi, 32,7. Sekarang
terakhir data yang ada di kami itu tinggal 9,6%-an lagi, 9,7%. Jadi kami sudah bisa menurunkan kurang lebih 21%-an 23% ya. 23%, betul. Tadi bicara tentang profesionalisme ASN nih. Sejauh mana sih sekarang ini profesionalismenya? Apakah masih sudah benar profesional? Apakah ada beberapa yang belum profesional? Kemudian di mana saja sih sektor yang kira-kira perlu di ini gitu kan? Misalkan kalau nggak salah kan kalau urusan administrasi itu udah bagus deh Sumedangnya, sampai-sampai KTP itu diantar sendiri ke rumah gitu kan. Bahkan kita untuk e-government kita ini masuk dalam 10 besar tingkat nasional. Terus kita juga untuk tanda tangan elektronik kita poin tertinggi se-Indonesia untuk Sumedang ini, mengalahkan kota kabupaten lainnya. Nah, untuk profesionalisme ini memang awalnya saya juga cukup prihatin ya. Saya dilantik tanggal 20 September 2018 yang lalu. Terus berapa bulan kemudian saya sebagai inspektur upacara hari HUT Korpri Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan di depan alun-alun Kabupaten Sumedang. Di sana saya melihat masih belum banyak keprofesionalismean ASN di situ. Jam 8 upacara, saya jam 8 kurang seperempat sudah ada di podium. Jam 8 tepat saya naik ke podium. Dan sampai saya kesambutan saya masih ada ASN yang lalu lalang, ASN yang duduk-duduk. Nah, di situ saya sampaikan, ya bukan saya marah, tapi saya ini kan, tolonglah saudara ini harus betul-betul profesional. Saudara ini adalah orang-orang pilihan. Jutaan rakyat Indonesia ingin menjadi ASN. Nah, sekarang saudara sudah menjadi ASN, kok nggak merasa bangga dengan seragam Korpri yang saudara pakai ini. Di situ saya ini kan, terus ya termasuk juga masalah ketepatan waktu. Saya sampaikan, biasakan 15 menit atau setengah jam sebelum acara dimulai, kita harus sudah siap di tempat. Gitu. Ya, karena kan kita ini agenda padat. Ada 5-6 agenda per hari. Ya kalau salah satunya sudah terlambat kesini kan kasihan yang terakhir. Mungkin saja karena kita sudah lelah, bahkan mereka juga sendiri sudah lelah menunggu kita, nggak bisa kita temui dengan kan kasihan mereka sudah persiapannya seperti apa. Nah, jadi ketepatan waktu itu harus betul-betul ya. Agama Islam juga kan mengajarkan wal asri, demi waktu harus betul-betul kita menghargai waktu. Amplop-amplop udah nggak ada ya, tip-tipsan di kelurahan, di kecamatan udah nggak ada. Alhamdulillah. Udah nggak ada. Saat ini saya tidak mendengar lagi hal itu. Ya kita juga ini kan optimalkan saber pungli di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak menemukan hal itu. Alhamdulillah, berarti artinya kan menuju ke benar-benar profesional itu udah mulai terlihat lah ya sekarang itu. Apalagi mulai terlihat. Kan sekarang udah sistem digitalisasi ya. Untuk daftar segala cukup OSS itu. Iya. Ya. Untuk perizinan saja ya, untuk izin usaha atau bisa ditunggu hanya 15 menit sudah bisa keluar. Oke. Tribuners, profesionalisme dari pemerintahan Kabupaten Sumedang ini bisa ditunjukkan juga nih dengan beberapa pelayanan publik yang benar-benar udah kita kasih acungan jempol nih Kang ya. Salah satunya itu tadi apa Kang yang pelayanan publik yang bisa mempermudah warga untuk Alhamdulillah di awal September 2019 yang lalu mall pelayanan publik kami sudah diresmikan. Ini bersamaan dengan Bogor. Jadi waktu itu di Jawa Barat baru ada 2, yaitu di Kota Bogor dan di Kabupaten Sumedang. Cuma pelayanan publik kami ini lebih banyak. Kalau di Bogor itu sekitar 120-an pelayanan. Kami ini ada 355 pelayanan publik kepada masyarakat.
Ini pun tempatnya sangat strategis, ada di depan alun-alun Kabupaten Sumedang. Iya, jadi semua urusan perizinan dan lain-lain itu bisa langsung ke buat SIM pun bisa di situ, perpanjang SNK dan lain sebagainya. Untuk perizinan usaha, IMB dan pelayanan-pelayanan lainnya ada di sana. Ada 350 lebih. Ya, artinya kan itu warga benar-benar diberikan kemudahan sekali ya untuk gak usah ribet harus ke sana, harus ke sini, harus ke sini, cukup datang ke MOA Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Semuanya udah bisa diurus gitu kan di gedung tersebut gitu ya. Bahkan kita juga sudah mendata ibu-ibu hamil yang 8 bulan lebih ini kapan dia akan melahirkan. Kita jemput bola lah istilahnya. Kita menyambut kedatangan warga kami yang baru lahir, kita langsung serahkan ke akte kelahirannya kepada yang bersangkutan. Artinya dari mulai menjemput pakai ambulannya ke rumah sakitnya sampai kita pendataan saja mereka mau lahir di mana, mau di bidan, mau di rumah sakit, mau di rumah atau seperti apa. Oh ini bakal lahir. Begitu lahir langsung lapor ke RT RW setempat, langsung kita ini kan dari Disduk datang, kita berikan akte kelahiran. Jadi ibaratnya itu nggak usah bingung lagi, wah nanti aktenya gimana nih, ini gimana gitu. Ternyata Pemkab Sumedang ini benar-benar menjemput bola ya. Dari mulai pendataan, kemudian setelah datanya dikumpul, dibikinkan aktenya, langsung datang ke rumah, diserahkan langsung. Luar biasa. Masuk KTP juga kita kirim via pos. Betul. Kalau mereka mengajukan penggantian akte dan KTP-nya, seminggu kemudian paling lama kita kirim. Oke, luar biasa. Jadi saya jadi pingin pindah ke Sumedang nih, Kang Herwan. Ternyata benar-benar pelayanan publik di Sumedang ini luar biasa lah ya, Tribuners. Benar-benar masyarakat itu terlayani dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Kang Herwan nih, sekarang kita ke kemarin pemerintah pusat nih ya, udah ada kebijakan Presiden Jokowi sendiri ya, Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan bahwa di luar ruangan boleh melepas masker nih. Tanggapan dari Kang Herwan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden yang telah memberikan kelonggaran kepada masyarakat Indonesia, khususnya juga untuk Sumedang. Untuk bisa membuka masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Karena kan seperti kita ketahui udah 2 tahun lebih ya masyarakat terkungkung dengan apalagi kalau kita nggak biasa ya pakai masker itu jadinya engap lah gitu ya. Tapi tetap kita harus waspada karena pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Buktinya masih ada aja 1, 2 di daerah lain. Walaupun Sumedang alhamdulillah selama ini terkendali cukup baik masalah COVID-19 ini. Oke. Ada kebijakan yang akan disusun oleh Pemda Sumedang terkait tentang pelonggaran prokes ini, khususnya tentang pelepasan penggunaan masker di luar lapangan? Iya. Di luar baru ruangan. Kemarin kan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden. Biasanya kami tindak lanjuti dengan rapat Forkopimda dan Satgas COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Nanti apakah kita perlu mengeluarkan Perbub untuk itu atau cukup dengan himbauan saja kita akan tindak lanjuti. Iya, jadi ya mudah-mudahan lah membawa energi positif lah ya. Betul. Energi positif untuk kemajuan masyarakat sendiri gitu kan, untuk pemerintahannya juga gitu kan. Betul. Selain COVID nih yang lagi rame juga nih sekarang itu Kang Herwan, PMK nih, penyakit mulut dan kaki itu kan dari hewan nih. Sejauh mana sih penanganan langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan oleh Pemda Sumedang? Alhamdulillah dari laporan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sampai saat ini di Kabupaten Sumedang belum ditemukan PMK tersebut atau penyakit mulut dan kaki di hewan. Kami juga sudah berupaya untuk pencegahan tersebut dengan di pintu-pintu masuk perbatasan Kabupaten Sumedang. Apabila ada truk atau mobil-mobil pick up membawa hewan dari luar,
diperiksa dulu. Betul-betul. Ya, artinya ada langkah antisipasi ya untuk itu. Betul. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, tidak tersebar ya. Itu ya. Kalau di kabupaten lain katanya itu sampai ratusan ada yang terpapar gitu kan, hewan kan itu jadi bikin masyarakat juga was-was nih mau beli waduh ini enggak gitu kan, jadi ada ketakutan gitu kan. Betul. Apalagi ini kan menjelang Idul Adha. Betul, kita sangat memerlukan banyak sekali hewan kurban ya. Apalagi kemarin kan 2 tahun terakhir kita tidak leluasa berkurban. Betul. 2020 2021 karena kan pandemi COVID-19. Betul. Ya sekarang di tahun 2022 setelah pandemi ini sudah hampir berakhir dan kita sudah hampir normal. Ini ternyata ada PMK di hewan ini, mudah-mudahan ini tidak sampai berkepanjangan dan khususnya di Sumedang ini tidak sampai ada PMK. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada lah ya. Ya, amin. Covid udah turun, jangan sampai penyakit lain naik. Jangan sampai. Tribuners, kita ke tema selanjutnya itu tentang lingkungan hidup nih. Jatinangor memang terkenal dengan pusat pendidikannya, tapi belakangan ini kena banjir terus nih. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemda sendiri apa itu untuk menangani banjir di wilayah situlah? Sebenarnya ini tidak hanya PR kami Kabupaten Sumedang saja, ini harus ada Pak Gubernur harus memanggil pemerintah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan Garut ya. Nah, karena ini perbatasan kita harus buat danau retensi ya untuk itu. Terus kan ini Sumedang ini tinggi ya, tinggi betul. Hulunya ini ada dari kami memang banyak. Tapi bermuaranya pun di kami dulu ya di daerah Jatinangor dan Cimanggung. Betul. Tapi terusnya kan ke Kabupaten Bandung dan ke arah Garut juga gitu. Nah, seharusnya ini kan dan difungsikan kembali sungai-sungai yang dulu besar sekarang kan mengecil nih. Ada normalisasi harus normalisasi betul. Seperti di daerah Ranca Ekek ini di sebelah kirinya ini kan wilayah kami Sumedang, tapi sebelah kanannya itu seberangnya itu Kabupaten Bandung. Dari laporan-laporan yang kami terima tadinya itu kan besar sungai ini sampai ke Citarum ya, sampai ke Citarum ini besar tadinya. Nah sekarang ini yang di Kabupaten Bandungnya ini menyempit karena di sini sudah dibangun di atas sungai itu banyak rumah-rumah yang kecil. Jadi kan akhirnya kapan cek orang sudah ya akhirnya balik lagi ke wilayah kami. Nah ini yang harus kita cari solusinya. Dan ini ya solusi bersama lah ya, solusi bersama. Selain normalisasi kita juga ada danau retensi untuk itu. Iya, kalau misalkan danau retensi nih ya, di Sumedang kira-kira di mana nih kira-kira nih Pak Wakil? Di daerah yang ini kan ya di daerah Kabupaten Bandung. Oh di bawahnya di hilirnya. Di hilirnya ya. Oh di hilirnya ya. Sindikan mereka pun lebih luas. Ini kan di kami di sininya ini kan sudah sangat padat. Iya. Jatinangor Cimanggung ini. Betul. Sudah tidak ada lagi lahan untuk membangun itu. Danau yang luas gitu ya, danau yang luas. Tinggal ya berbicaralah antar kepala daerah ya Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut ini difasilitasi oleh Pak Gubernur. Iya betul. Ya mudah-mudahan sih apa yang diharapkan Kabupaten Bandung itu bisa benar-benar terrealisasi ya. Semua duduk Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang ini benar-benar terrealisasi bahwa ayo kita selesaikan nih karena banjir itu di Jatinangor banjir atau Cimanggung banjir, Ranca Ekek banjir juga, sampai ke sana juga banjir itu ke wilayah hilir. Ini harus bersama-sama kita selesaikan. Tidak bisa hanya kami pemerintah Kabupaten Sumedang. Gitu. Karena hilirnya ini ada di kabupaten yang lain. Iya. Mudah-mudahan sih jadi bisa duduk bersama dan menyelesaikan solusi. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang tentang TPA Ciberem nih ya. Bahkan ini kan ada yang bilang udah overload gitu kan.
nanti mau buang ke mana Sumedang sampahnya? Iya. Kita kan sudah difasilitasi oleh provinsi di Legok Nangka. Legok Nangka. Itu ya, kan Sumedang masuk bagian daripada Bandung Raya. Iya. Bandung Raya itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang. Nah, ini kita kan sudah MOU bersama, bersama bahwa Sumedang berapa ratus ton ke sana, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan itu kalau itu sudah bisa berjalan dengan baik, saya kira ini sudah bisa. Ya, persoalan sampah bisa terselesaikan. Iya. Terutama di daerah perkotaannya Sumedang ini kan. Kalau daerah-daerah lainnya masih desa-desa yang lain saya kira masih bisa terkendali ya. Penduduk bisa bakar sendiri sampah juga udah selesaikan berarti gitu ya. Tapi kita juga terus memberikan pemahaman 3R itu kepada masyarakat, dipilah, ini kan supaya mereka betul-betul tidak menjadi bencana ke depannya karena sampah ini bom waktu. Iya, dilama-lamakan menumpuk akhirnya jadi bencana gitu kan. Terutama daerah perkotaan juga, daerah Jatinangor, Cimanggung, Tanjung Sari ini, terus Sumedang Kota ini, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Cimalaka yang penduduknya cukup besar. Nantinya TPA ini akan direvitalisasi jadi apa sih? TPA yang Ciberem ini ketika sampah-sampah ini udah mulai diangkut ke Legok Nangka, apakah ada misalkan jadi apa gitu kan ke depannya? Ada rencana seperti itu nggak? Ini kan kita buat kajian yang betul-betul pasti seperti apa, dan untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, yaitu jangka panjangnya kan itu Legok Nangka, jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan karena sekarang saja sudah overload. Bagaimana kita mikirkan yang jangka pendek ini ya. Saya berharap dari LH yang membawahi kebersihan juga segera membuatkan kajian yang jelas untuk masalah persampahan di Kabupaten Sumedang. Karena kami ingin mengembalikan julukan Sumedang itu dulu mendapat julukan Sumedang Kota Buludru. Artinya kan Buludru itu seperti kita tahu yang halus, bersih, indah. Itu Sumedang itu dulu sangat indah, bersih, nyaman untuk ditempati. Nah, saya berharap ke depan tidak ada lagi sampah di Kabupaten Sumedang. Gitu ya. Seperti tadi yang saya di awal tadi lagunya kan Kota Sumedang, Kota Campernik, Resik gitu kan. Itu betul-betul memang kenyataan bersih Campernik itu. Tapi ya kalau sekarang agak kotor atau apa ya karena memang dengan menambah jumlah penduduk dan juga perkotaan, daerah-daerah perkotaan yang meningkat, produksi sampahnya meningkat ya kita ngalami, tapi harus segera diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai menjadi bencana seperti dulu di Cimahi di Dewi Gajah yang longsor gitu kan. Iya, betul. Iya. Lingkungan hidup sudah, kesehatan tadi sudah, sekarang nih ke politik karena ini yang paling menarik nih kalau urusan politik ini gitu kan. Tahun depan tepatnya September 2023 masa jabatan Bapak sebagai Wakil Bupati dan berduet dengan Pak Bupati Pak Doni akan berakhir nih. Apa ada janji politik yang belum tercapai nih saat ini? Atau apa akan dilanjutkan di selanjutnya? Ya, visi misi kami ini kami masih fokus untuk menyelesaikan visi misi kami ini bisa tercapai di akhir masa kepemimpinan kami yaitu tanggal 20 September 2023. Nanti untuk kedepannya kita akan susun kembali visi misi ke depan siapa ya kalau saya masih terpilih, masih dipercaya berikan amanah sama masyarakat Kabupaten Sumedang ya kita akan sesuaikan dengan kondisi situasi Sumedang ke depan saat ini dan ke depan karena memang cukup lama juga kita nanti istirahat ya. Dan saya selesai tanggal 20 September 2023. Pemilihan tanggal 27 November 2024. 1 tahun 2 bulan. Ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk melihat situasi dan kondisi real masyarakat pada saat itu sehingga kita bisa menyusun lagi visi misi ke depan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
Kabupaten Sumedang itu sendiri. Kalau janji politik berarti udah hampir terpenuhi lah atau sudah terpenuhi betul saat ini? Ya kalau terpenuhi keseluruhan ya belum, kan kami juga belum selesai. Apalagi kemarin seperti tadi saya sampaikan kita sempat terkendala COVID, dengan adanya pandemi COVID-19. Betul. Semua daerah kabupaten kota se-Indonesia bahkan di dunia juga mengalami seperti itu. Ya, jadi kita memang, tapi sampai saat ini kami belum ada rencana untuk merevisi visi misi kami tersebut. Ya mudah-mudahan sih sekarang sudah mulai berjalan kepada tracknya yang awal. Iya. Ya yang dicita-citakan mau A, B, C, D ternyata ada pandemi 2 tahun loh itu ya. Bukan hanya sebentar sebulan 2 bulan, 2 tahun gitu kan. 2 tahun itu anggaran harus dipangkas, harus ada lagi hal-hal yang ditunda dulu gitu kan. Akhirnya visi misi wajar lah ya. Kalau saya bilang wajar jika beberapa kepala daerah yang punya janji politik sebelum-sebelumnya ternyata tidak terlaksana, ya wajar karena memang itulah kondisinya gitu ya. Segala sesuatunya coba dibatasi waktu itu. Tapi apapun kita harus tetap berusaha ya menyelesaikan itu. Yang paling utama adalah ya masalah kesejahteraan masyarakat ini. Jangan sampai ada masyarakat di Kabupaten Sumedang ini yang mengeluh tidak bisa makan. Tapi tidak ada kan? Alhamdulillah tidak ada kan? Pimpinan kabupaten saya ini tidak ada masalah itu. Iya, apalagi kemarin pas COVID juga kan Pemda tidak diam juga kan, bantuan-bantuan disalurkan pada masyarakat yang terdampak gitu ya. Oke. Pak, ini agak-agak rada ini nih pertanyaan ke politiknya nih. Saat ini posisi Bapak di Partai Demokrat, apa secara de facto dan de jure resmi keluar atau cuti atau gimana sih, masyarakat masih bertanya-tanya nih? Ya, saat ini saya tidak berpartai lagi. Saya ingin melihat perkembangan perpolitikan ke depan. Karena saya juga yang pertama saya ingin fokus dulu untuk menyelesaikan pekerjaan saya sebagai wakil bupati sehingga visi misi kami ini betul-betul bisa tercapai. Dan juga saya ingin ke depan itu partai politik ini betul-betul fokus untuk ke masyarakat. Tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, golongan, dan partainya. Tapi saya ingin memilih nanti partai yang betul-betul keberpihakan kepada masyarakatnya dan juga kepada anggota serta kadernya ini betul-betul baik. Iya. Ya, tidak menutup kemungkinan apakah saya kembali lagi ke Partai Demokrat atau saya pindah ke partai lain. Saya harus betul-betul beristiqoroh. Harus betul-betul. Pilihannya antara pribadi Akang sama yang di atas. Saya tidak ingin sampai salah pilihan. Saya tidak ingin ada yang merasa dikecewakan. Oke, Kang, saya tahu Akang gitu kan ketika di Kota Bandung juga Kabupaten Sumedang, Akang itu kan kader terbaik nih ya, kader terbaik dari partai sebelumnya itu Demokrat. Saya 11 tahun menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung dari awal 2007 sampai dengan 2018. Dan saya sempat menjadi ketua DPRD Kota Bandung. Iya, betul. Raihan suara untuk tingkat kota kabupaten saya ini raihan suara terbesar se-Indonesia. Makanya kalau bicara tentang itu kan ya, Akang kader terbaik nih ketika memutuskan untuk mundur gitu kan, tanggapan dari pimpinan-pimpinan partai seperti apa, Kang? Ya, khususnya mereka, pusat. Mereka banyak menyayangkan. Mereka juga banyak langsung kontak kepada saya. Kang, jangan keluar, Kang. Ini betul, saya juga berterima kasih dan sangat menghargai Pak SBY dan keluarga, termasuk almarhum Bu Ani yang begitu besar perhatiannya kepada saya. Sampai pada saat kemarin kami pilkada di Sumedang pun, semua turun tangan Pak SBY, Bu Ani mampir ke rumah saya, kita berkampanye. Tapi saat ini ya ada kekecewaan saya dengan ini, tapi saya tidak. Iya, yang belakang lain ya. Mudah-mudahan ada perbaikan dengan itu. Jangan sampai ya seperti Akang tadi sampaikan. Saya bukan saya yang menyampaikan, banyak yang menyampaikan seperti Akang bahwa saya ini kader terbaik Partai Demokrat. Ada beberapa. Bukan hanya saya saja, banyak di Demokrat ini kader-kader terbaik. Jangan sampai mereka itu lepas. Jangan sampai
mereka itu keluar dari partai. Bagaimana seharusnya DPP ini ya lebih memperhatikan menjaga kader-kadernya ini, jangan sampai kader-kader potensial ini keluar. Nah itu yang mudah-mudahan dengan keluarnya saya ini menjadi pelajaran mereka bagaimana mensolidkan kembali di internal. Karena sangat susah kita bisa meraih lagi kader terbaik gitu ya. Betul. Jangankan untuk meraih kader yang di luar, untuk mempertahankan yang ada saja sulit gitu. Saya berharap ini ada pelajaran ke depan, ada perbaikan. Kalau sudah ada perbaikan mungkin insya Allah ya saya juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali. Dari Pak Ketum sendiri, Pak Agus Harimurti udah pernah membujuk nih Akang untuk nggak ada. Dari masa AHY sendiri sampai saat ini tidak ada. Tapi kalau untuk dari orang dekat Pak SBY ada menyampaikan kepada saya. Pak SBY titip pesan jangan keluar. Nah itu juga sempat membuat saya bimbang, buat saya ragu. Tapi saya bilang nantilah suatu saat kalau saya ini kan saya ingin langsung berbicara dengan beliau, dengan Pak SBY untuk itu. Iya, tapi setidaknya ada alasan Akang kuat untuk biar saya menyelesaikan dulu tugas sebagai wakil bupati. Nanti mungkin setelah September 2023 ada hal-hal lain yang perkembangan. Ini kan saya kecewaan kemarin kami itu ya di Musda Partai Demokrat Jawa Barat kemarin ya. Kalau memang sudah dipersiapkan siapa yang akan menjadi ketua DPD, kenapa harus ada musda dulu lah? Langsung aja penunjukan dari DPP, itu hak prerogatif DPP. Saya akan menghargai itu. Saya terima, tetapi ini kan musda dulu. Ini didukung oleh mayoritas DPC. Sementara yang dijadikan yang minoritas didukung. Kan kasihan. Saya suara grassroots lah ya ibaratnya. Dan saya sendiri merasakan bagaimana kalau saya menjadi calon tersebut yang sudah berupaya mempertahankan 17 DPC supaya solid memilih saya, ternyata kita nggak dipilih. Nah, itu. Padahal kita kurang gimana kepada partai. Dan kalaupun orang tersebut ada masalah, kenapa nggak dari awal disampaikan? Kamu jangan maju aja lah, kamu kan sedang ada masalah ini. Kamu fokus pada masalah kamu. Biar nanti itu kan lebih gentleman, lebih terbuka lah gitu ya. Kami pun kader akan menerima seperti itu. Ini tiba-tiba musda dengan biaya yang cukup besar di Pianger, segala macam. Tiba-tiba diputuskan kepada yang didukung hanya 10 DPC. Apa dasarnya? Kan segala keputusan itu harus ada dasar. Saya tanyakan ke DPP, apa dasarnya memilih yang bersangkutan? Sampai detik saat ini saja saya nggak mendapat jawaban itu. Saya memilih si ini karena begini-begini. Tiba-tiba udah pelantikan, seminggu kemudian pelantikan, kok secepat itu. Oke. Bukan hanya Akang sih yang benar-benar kader Demokrat yang loyal gitu kan. Bahkan dari 17 DPC yang mendukung calon yang kalah ini, 12 ini sudah menyatakan mundur. Cuma ada beberapa yang masih mereka itu terikat karena sebagai anggota dewan, baik di provinsi maupun kota kabupaten. Nah itu, kalau yang di luar itu ya termasuk seperti saya kan bukan anggota dewan, sah-sah saja. Betul. Nah, terus teman-teman saya yang melanjutkan pertanyaan tadi Kang, bukan hanya Akang sih sebenarnya kader loyal itu yang benar-benar kader terbaik dan loyal gitu kan. Bapak juga kan, Pak Haji Umu juga kan. Ini tanggapan Pak Haji, ingin tahu nih ketika akan memutuskan itu seperti apa sih Bapak? Bapak sangat support. Bapak apapun yang menjadi keputusan saya, Bapak support. Apalagi kan Bapak itu tidak berpartai. Bapak ini kan ya di Persib ini kan semua partai, semua warna ada. Bapak selalu sampaikan seperti itu. Tapi karena kalaupun hanya mendukung saya, mendukung Erwan secara pribadi, bukan mendukung partai. Siap. Betul. Erwan ada di partai mana ya Bapak dukung, gitu. Yang Bapak sampaikan. Karena kan sebagai orang tua masa ini kan. Tapi kan sempat kaget nggak Bapak? Sempat kaget nggak ketika Kang Erwan memutuskan itu? Saya diskusi cukup panjang, cukup lama dengan Bapak ya, untuk masalah ini dan Bapak memahami itu. Bapak sampaikan sudah ya jangan ini kan dulu bagus ke keputusan Erwan.
Ron fokus saja ini dan juga nanti bantu juga usaha lagi lah Bapak kan Ron. Saya ini anak pertama, kedua, ketiga itu perempuan, yang keempat ini laki-laki. Adik saya yang bungsu kan sudah meninggal, jadi tinggal saya anak laki-laki ya. Harapan Bapak saya untuk meneruskan usaha itu ya tinggal kepada saya. Tapi kan ternyata jalannya Akang untuk bisa berpolitik dulu ke jadi wakil bupati gitu kan. Tapi saya ambil positifnya juga ya, nanti ada istirahatnya juga jeda dari setelah wakil bupati tanggal 20 September 2023 selesai ke pemilu. Saya jadi bisa fokus juga untuk kepada pekerjaan. Dibantu dulu orang tua ya Bapak ya. Betul. Oh ternyata memang ya seperti tadi yang Akang bilang ya Kang ya. Setelah keluar dari Demokrat mungkin gitu ya, mungkin Akang bisa lebih fokus dulu ke menyelesaikan tugas sebagai wakil bupati gitu kan. Selanjutnya baru nextnya langkah politik seperti apa akan dilakukan, ditunggu saja gitu. Masih pilih-pilih gitu lah ya. Oke, tadi sih kita udah bicara yang agak-agak mengerutkan dahi lah, yang serius-serius lah. Sekarang kita yang santai-santai nih Kang ya, kita ngomong yang santai-santai nih. Akang terjun dari dunia politik udah belasan tahun lah ya. Nah, dari mulai mungkin dari kader biasa, kemudian terpilih jadi anggota DPRD, kemudian terpilih jadi ketua Dewan, kemudian sempat juga ketua DPC partai gitu kan, kemudian sekarang wakil bupati. Peran keluarga di mata Akang itu seperti apa dalam menunjang karir Akang lah? Sangat-sangat besar ya. Keberhasilan seseorang itu ya support, dukungan dari keluarga. Ya terutama dari orang tua ya, dari istri, dari anak ya. Alhamdulillah anak-anak saya juga memahami dengan situasi saya yang akhirnya kami sendiri jarang tapi alhamdulillah karena Akang bukan lagi milik keluarga tapi milik masyarakat sekarang ini kan gitu kan, betul kan? Tapi dalam minimal seminggu sekali saya sempatkan untuk makan bareng keluarga, quality kita jalan time lah sama keluarga, kita jalan-jalan ngopi minimal segala macam. Bahkan kalau di rumah ya saya temenin anak saya yang bungsu, kita main PS gitu kan, kita nonton bareng di rumah. Ada protes nggak dari anak Kang? Si bapak mah sibuk wae keluar, Aika ade tuh bisa nggak ada protes-protes itu kan dari anak? Alhamdulillah enggak, mereka kadang juga ikut. Apalagi anak saya yang besar ini ingin mengikuti jejak saya kan. Sekarang dia semester 6 di Unpad ngambil FISIP juga ilmu politik juga. Karena dia dari umur 4 tahun 5 tahun sudah ikut saya rapat di DPC, di DPD, jadi kadang saya pernah saya lihat ke kamarnya itu dia sedang belajar pidato. Pada waktu itu dia masih umur di bawah 10 tahun lah ya. Kang, sekarang Kang, anak pernah debat politik sama Akang nih, kan anak Akang jurusan FISIP nih politik kan, setidaknya pemikirannya udah mulai terbuka tentang politik nih ya, sudah paham tentang politik. Pernah nggak debat-debat? Misalkan kalau lihat di TV ada politik gitu lagi, isu politik yang lagi rame, debat sama Akang. Pernah nggak Kang diskusi seperti itu? Sedikit ya pernah sih, tapi ya lebih banyak dia itu mengikuti ya apa yang saya sampaikan ya, seperti saya juga mengikuti apa yang disampaikan orang tua saya. Jadi guru politik yang baik adalah orang tua. Itu. Dia juga sadari itu. Ya, dia lebih banyak belajar politik itu dari saya. Oke, jadi guru like father like teacher. Iya, jadi Bapak itu sebagai orang tua dan juga sebagai guru bagi anak Bapak gitu kan. Tapi Kang, anak pernah bisik-bisik nggak? Wah, nanti saya pengen jadi kepala daerah. Dia mungkin 2020 Pak, ya saya targetkan dia selesai dulu tahun depan, selesai kuliah selesai kapan? Ya target tahun depan katanya dia tahun selesai, depan, ya tahun depan. Jadi sebelum pileg dia udah selesai supaya dia bisa mencalonkan legislatif. Cocok. Jadi depan. Anggota dewan itu yang muda akan lebih, ibaratnya bahasanya itu bisa lompat, bisa iya lah gitunya. Kalau yang muda-muda ya, mudah-mudahan sih jadi
benar-benar jadi wakil rakyat yang baik lah gitu ya, anak Bapak. Hobi nih Pak nih. Iya. Hobi saat ini apa sih Pak yang sedang digeluti atau yang lagi senang-senangnya apa sih Pak sekarang ini dalam posisi sebagai wakil bupati? Ya terus terang kalau hobi saya kan olahraga, tapi setelah menjabat wakil bupati ini hampir nggak ada waktu lagi saya untuk berolahraga. Ya tapi ya harus kita sempatkan juga lah minimal dalam seminggu sekali olahraga ya, minimal treadmill, jogging ya. Dulu saya hampir semua cabang olahraga saya bisa lah, tapi mulai sepak bola udah pasti ya, sepak bola, lari, main volleyball, sepeda, dan sebuah cabang olahraga lah saya geluti. Terutama renang juga, saya paling hobi renang dan sepak bola. Otomotif Pak, saya pernah lihat Bapak kan banyak kendaraan besar-besarnya gitu kan. Gimana nih? Ya, otomotif juga saya mulai bisa pakai sepeda motor itu dari kelas 5 SD kan. Pakai CB 125 tuh. Ya, sampai sekarang pun ya itu hobi yang tidak bisa hilang gitu saja ya. Terganggu nggak hobinya dengan sekarang kesibukan Bapak? Yang tadinya biasa kalau dibilang ngoprek gitu, sekarang jadi nggak bisa sama sekali. Ganggu ya pasti terganggu ya dengan kesibukan ini. Dulu itu saya minimal setahun 3 kali, 4 kali itu touring. Bali kemana. Sekarang itu paling cuma setahun sekali lah maksimal itu. Tapi tidak ditinggalkan lah ya hobi itu ya. Itu. Setelah karena itu untuk nge-refresh juga. Healing Pak, bahasa sekarang itu. Aduh, kalau kita hanya berkutat memikirkan pekerjaan saja, nggak akan ada bisa, kita malah stres. Nah, ketika stres tingkat tinggi, kita ngegas itu udah lupa segala macam persoalan dan masalah itu. Salam satu jalan. Aspal. Apa tuh aspal? Nah, setelah ini kayaknya setelah kesibukan Bapak nanti 2 September 2023 kayaknya hobi itu akan dikeloni lagi ya, akan dijalankan lagi ya. Banyak waktu kan sambil bantu kerja Bapak ya, bisa sambil motoran deh lah. Tapi masih ada motor-motor masih ada atau udah dijual kan atau gimana? Jangan sampai dijual. Jangan sampai dijual. Ada dong. Tetap masih ada ya. Sampai nanti kita pas nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan ada waktu luang, kita nggak bisa menyalurkan hobi itu. Iya. Harus ada lah. Iya. Artinya berarti benar-benar kolektor lah ya. Kalau biasanya hanya pakai itu ketika nggak dipakai lagi, lu jual daripada ngakhirinan ruangan gitu. Kalau Kang Erwan ini kolektor sejati lah ya, motor-motor hobinya itu masih tetap ini. Kalau anak ada yang turun nggak hobi otomotif? Anak saya yang kedua ini, kadang pas pulang ke Bandung, kan mereka masih tinggal di Bandung karena sekolah di Bandung. Saya kelas 1 SMA yang kedua. Kemana nih? Motornya nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, manasin ya. Udah apa-apa, yang penting hati-hati. Nggak jauh-jauh, cuma ke kafe sama temen. Oke. Tribuner sangat seru ya cerita-cerita tentang kepribadian Pak Erwan, Kang Erwan ini. Kemudian tadi yang kita ngerenyitkan dahi mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bobotnya berat, kita ke persoalan yang ringan tadi ternyata cukup seru sekali. Nah, mudah-mudahan sih Kang Erwan bisa terus amanah ya, terus amanah dalam menjalankan tugasnya. Ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi ya untuk mengemban tugas sebagai wakil bupati. Tahun 4 bulan ya. Iya, janji politiknya bisa terpenuhi, visi misi Kabupaten Bandung bersama Kabupaten Sumedang. Kabupaten Astagfirullahaladzim. Kabupaten Sumedang bersama dengan Pak Doni gitu kan, Pak Doni Ahmad Munir bisa terlaksana dan mudah-mudahan kedepannya Kang Erwan bisa bisa membangun Kabupaten Sumedang lebih baik lagi lah ya. Amin. Dengan berbagai potensi yang sudah beliau jelaskan tadi dari mulai A sampai Z. Mudah-mudahan Sumedang menjadi Kabupaten Sumedang ini menjadi kabupaten terbaik bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia ya. Wisatawan banyak berkunjung ke sini, PAD juga meningkat, masyarakatnya sejahtera. Amin. Nah, demikian bincang-bincang atau wawancara khusus kami dengan Wakil Bupati Sumedang, Kang Erwan Setiawan, Bapak Haji Erwan Setiawan SE. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan.
Akhir kata, saya News Manager Tribun Jabar, Utara Feriawan, mohon diri. Sampai ketemu lagi di wawancara khusus dengan tokoh lainnya. Sampai jumpa, Tribuners. Selalu sehat. Mudah-mudahan teman-teman bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Erwan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.